ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadhil Ahmad Sabiq bin Abdul Aziz bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu taala. Dan meneruskan pembahasan kaidah yang ketiga, yaitu kaidah besar yang ketiga di antara kaidah-kaidah fikih, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Kita sampai pada cabang-cabang kaidah, yaitu sampai pada cabang kaidah yang ketiga di halaman ke-79 bagian yang paling bawah. Jadi kaidah besar al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan itu membawa kepada kemudahan, itu memiliki cabang-cabang kaidah. Dan kita sampai pada cabang yang ketiga. Cabang kaidah itu berbunyi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ad-darurah, sesuatu yang darurat atau yang terpaksa, tuqaddaru itu diukur sesuai dengan biqadariha, kadarnya masing-masing. Taib. Kita baca penjelasan dari al-mu'allif hafizahullahu taala di halaman ke-80. Makna kaidah. Kaidah ini pada dasarnya adalah bentuk pengkhususan dari kaidah yang kedua. Yaitu kaidah yang kedua, kaidah yang sebelumnya. Di halaman 78, ad-daruratu tubihul mahzurat. Ad-darurat, hal-hal yang darurat, hal-hal yang menjadikan seseorang terpaksa, tubihu itu membolehkan, al-mahzurat sesuatu yang dilarang. Dan di antara contoh yang paling sering dibawakan oleh para ulama kita adalah hukum memakan bangkai ketika terpaksa dalam kondisi darurat, tatkala ia tersesat di suatu tempat dan dia tidak menjumpai makanan apapun kecuali bangkai, dan seandainya dia tidak makan dia akan kehabisan tenaga sehingga akan mati, maka boleh untuk memakan bangkai tersebut. Ya. Jadi karena kondisi terpaksa itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ini kaidah yang kedua, cabang yang kedua. Tetapi kaidah yang kedua ini ada pengkhususannya. Apa itu? Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Cabang yang ketiga. Sebuah keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadarnya masing-masing. Nah, kita lanjutkan. Jadi kaidah ini pada dasarnya adalah bentuk pengkhususan dari kaidah yang kedua, yaitu meskipun sebuah keterpaksaan itu menjadikan sesuatu yang terlarang menjadi boleh, namun itu hanya sekedar batas keterpaksaan itu saja dan tidak boleh melebihinya.
Dalam artian sesuatu yang diperbolehkan karena terpaksa, maka cukup itu saja dan tidak boleh melebihinya. Langsung kita masuk pada contoh penerapan kaidah baik yang kedua dan ketiga. Yang pertama, kalau seseorang sakit pada daerah aurat, tahu aurat ya? Sesuatu yang tidak boleh kita singkap di hadapan orang lain. Kalau laki-laki mulai pusar sampai mana, Pak? Lutut. Kalau wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ada orang sakit pada daerah auratnya. Katakanlah wanita di bagian betisnya. Maka boleh bagi dokter untuk membukanya, namun sekedar tempat yang butuh diobati saja. Taib. Ini saya salah kalau mencontohkan wanita ya. Karena kalau wanita itu sesama wanita tidak ada masalah kalau terlihat auratnya. Tapi kalau sama dokter laki-laki ini yang menjadi masalah. Ya. Dan sekaligus ini mungkin memberikan tambahan contoh kaidah. Sesuatu yang darurat. Sesuatu yang darurat. Darurat itu dalam artian jika tidak ada yang lain maka terpaksa harus yang itu. Misal, kalau kita kasusnya tadi wanita sakit pada bagian betisnya, membutuhkan dokter apa Kak, kalau bagian betis itu? Kulit mungkin ya. Dokter kulit, dilihat kulitnya itu luka dan lain sebagainya. Maka tentu yang pertama harus diupayakan adalah mendatangi dokter spesialis wanita, spesialis kulit wanita. Jangan belum apa-apa langsung ke dokter laki-laki. Ya, saya sampaikan belum apa-apa ini belum benar-benar diperiksa sehingga harus ke dokter laki-laki. Ya. Maka datangi dulu dokter wanita, kemudian berobat ke sana. Alhamdulillah kalau ternyata bisa sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ternyata tidak ada dokter wanita yang bisa menangani penyakit itu, barulah kita berlakukan kaidah ini. Kalau enggak disembuhkan, maka penyakit ini akan semakin parah misalnya. Maka baru kita beralih kepada kaidah ini. Apa itu? Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang terpaksa itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Terpaksa berobat kepada dokter yang tidak ada yang bisa menangani penyakit itu atas izin Allah kecuali beliau. Misalkan sudah ke dokter wanita ini ternyata belum berhasil atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata ada dokter spesialis yang memang berpengalaman atas izin Allah bisa menangani kasus-kasus yang tertentu. Datanglah karena kondisi darurat. Nah, perhatikan. Kemudian boleh bagi dokter untuk membukanya, namun sekedar tempat yang butuh diobati saja, bukan merembet pada yang lain. Dalam hal ini, kalau yang luka itu hanya bagian betis saja, ya yang dibuka hanya bagian betis saja, jangan merembet ke yang lain. Nah, inilah maksud dari kaidah yang ketiga, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sebuah keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Kalau butuhnya hanya melihat bagian betis saja, apalagi mungkin hanya satu genggam saja, ya itu saja yang dibuka, tidak perlu dibuka semuanya. Ya. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yang B. Pada kasus orang yang kelaparan di atas sehingga boleh makan bangkai, maka dia hanya boleh makan sekedar untuk menyambung hidupnya saja. Tidak boleh sampai kenyang, apalagi sampai berbekal dengan daging bangkai tersebut.
sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Jadi mengingatkan pula ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang pernah kita sampaikan ya, dalam katakanlah memilih bangkai ini pun juga kita harus benar-benar mengambil mana yang paling minim madaratnya, mana yang paling sedikit madaratnya. Kalau kita temukan dua bangkai, yang satu bangkai kambing, yang satu bangkai babi misalkan, sama-sama bangkainya, maka tentu yang kita pilih bangkai kambing. Kalau ada bangkai kambing sudah berhari-hari dengan bangkai kambing yang baru sehari, ya kita memilih bangkai kambing yang sehari. Jadi tetap yaitu memakan bangkai yang diperbolehkan dalam kondisi darurat harus kita selektif di dalamnya, kecuali tidak ada yang lain, tidak ada daun-daunan, tidak ada makanan yang bisa dimakan, hanya ada bangkai saja misalkan, maka terpaksa kita memakannya. Namun setelah kita memakan tidak boleh sampai kenyang, dalam artian cukup kita menegakkan tubuh dan kita bisa melanjutkan perjalanan, maka ini sudah cukup ya. Jangan sampai kenyang, apalagi berbekal ya, apalagi berbekal. Baik, kemudian contoh yang ketiga, demikian juga seseorang yang sangat kehausan sehingga akan meninggal seandainya tidak minum, sedangkan di hadapan dia tidak ada yang bisa diminum kecuali khamr. Ini meskipun contoh yang kayaknya sulit untuk dibayangkan ya, bagaimana mungkin orang kehausan tidak ada di hadapannya minuman kecuali khamr. Tapi anggaplah itu terjadi, maka mau tidak mau dia harus minum untuk menyelamatkan hidup. Namun perhatikan, maka boleh baginya minum khamar tersebut sekedar untuk menyelamatkan jiwanya, tidak boleh menambah. Allah alam bisawab, apakah orang kehausan minum khamar itu bisa selamat dari kehausan? Wallahu alam. Ya. Ya namanya contoh ya Pak ya. Atau mungkin apa itu namanya? Keselak ya. Sesuatu yang nyangkut. Dan dia tidak bisa bernafas atau sulit bernafas sehingga dia harus minum misalkan. Sedangkan di hadapannya hanya ada khamar. Maka sekali lagi dalam kondisi darurat boleh meminum sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Ya jangan sampai apa? Keterusan. Dan ini juga kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Baik. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, contoh dari pembahasan cabang kaidah yang kedua dan ketiga. Sekarang kita masuk pada kaidah yang keempat. Di antara cabang kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, yang keempat adalah majaza li'udhrin batala bizawalihi. Majaza li'udhrin, apa-apa yang diperbolehkan karena sebuah sebab atau karena sebuah udzur, batala bizawalihi, maka tidak diperbolehkan lagi kalau sebabnya sudah hilang, kalau udzurnya sudah hilang. Makna kaidah ini hampir mirip dengan kaidah sebelumnya, bahwa sesuatu atau bahwasanya kalau terdapat sesuatu yang asalnya terlarang lalu karena ada sebab tertentu diperbolehkan, maka kalau sebabnya hilang berarti hukumnya kembali terlarang. Contoh penerapan kaidah yang pertama, seorang laki-laki yang diperbolehkan memakai pakaian dari sutra karena penyakit gatal yang menimpanya. Hukum laki-laki memakai sutra apa? Haram. Kecuali kalau ada dalam kondisi darurat. Ya, kalau ada seorang yang tidak bisa memakai kain kecuali sutra, kalau nggak pakai sutra maka gatal, dan kalau gatal maka akan parah dan mungkin akan busuk dan lain sebagainya, maka dia
boleh memakai sutra karena kondisi darurat. Namun kalau ternyata penyakitnya ini sudah hilang, jadi setelah pakai sutra mungkin sembuh, maka kalau sudah sembuh wajib melepasnya. Dalam artian dia tidak boleh memakai sutra kembali. Ya. Contoh yang kedua, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib tinggal di rumah selama masa iddah dan ihdad. Masa iddah dan ihdad. Ihdad itu masa bela sungkawa. Namun kalau terpaksa keluar misalnya untuk cari nafkah, dia harus mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya, tidak ada yang menanggung, atau untuk belanja kebutuhan makanan sehari-hari karena tidak ada yang membelanjakan untuknya, maka boleh baginya keluar. Sekaligus ini menjelaskan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wanita yang dalam masa iddah, dalam hal ini contoh yang paling sederhana, yang ditinggal mati oleh suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk keluar rumah. Ya, melarang wanita yang masih dalam masa iddah untuk keluar rumah, kecuali karena kebutuhan. Kebutuhan misalnya apa? Ya untuk mencari makan. Kalau ternyata dia butuh untuk mencari nafkah sehingga mau tidak mau harus keluar, maka itu saja yang diperbolehkan. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari itu. Namun sangat disayangkan betapa banyak kaum muslimin, para wanita yang mereka dalam masa iddah itu keluar rumah tanpa ada kepentingan. Ya. Kalau ada kepentingan yang mungkin bisa dimaklumi, ya mungkin kita bisa maklumilah. Tapi kalau tidak ada kepentingan, hanya sekedar jalan-jalan dan sebagainya, maka ini sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh para wanita yang sedang di masa iddah. Ya. Nah, jadi wanita yang berada di masa iddah itu secara asal tidak boleh keluar rumah. Namun kalau ternyata dia butuh untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, diperbolehkan sesuai dengan kadarnya. Kembali kepada kaidah yang ketiga tadi, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang darurat terpaksa itu diukur dengan kadarnya. Hanya keluar rumah untuk mencari nafkah saja, untuk belanja saja, setelah itu dia segera kembali ke rumah dan tidak keluar rumah. Nah, namun kalau ditemukan orang yang menanggung nafkahnya atau membelanjakan untuknya, maka dia wajib berada di rumah. Karena apa? Uzurnya sudah hilang. Kenapa keluar rumah? Ya mencari nafkah. Oh enggak usah, sudah ada yang menanggung nafkahnya selama masa iddah. Maka kembali ke hukum asal, apa itu? Tetap di rumah. Ya. Nah ini kalau kita tambahkan lagi contoh yang berikutnya, ya sama seperti orang yang kelaparan terpaksa makan bangkai. Jadi boleh makan bangkai karena apa? Terpaksa, karena kelaparan. Kalau sudah enggak kelaparan, kalau sudah tidak terpaksa, maka hukumnya kembali kepada asal, haram memakan bangkai. Kalau dijumpai alasan atau uzur lagi, misalnya dalam melakukan perjalanan setelah makan bangkai ternyata masih belum keluar dari tempat yang menjadikan dia tersesat, lapar lagi, nyari makan lagi nggak ada, ketemu bangkai yang lain lagi, maka boleh lagi baginya untuk makan. Ya. Namun ketika sudah hilang sebabnya, sebab keterpaksaannya, maka kembali kepada hukum asal, tidak boleh untuk apa? Memakan sesuatu yang diharamkan. Taib. Kemudian
selanjutnya kaidah yang kelima, cabang kaidah yang kelima. Al-ittiraru la yubtilu haqqal ghairi. Al-ittirar, keterpaksaan itu, la yubtilu, tidak menggugurkan haqqal ghairi, hak orang lain. Makna kaidah bahwa sebuah keterpaksaan yang mengharuskan seseorang untuk memakan barang yang haram, dan anggaplah bahwa barang yang haram itu milik orang lain, maka hak orang tersebut tidak gugur, namun wajib bagi si pemakan dalam keadaan terpaksa tersebut untuk menggantinya. Contohnya, yang pertama, kalau ada seseorang yang sangat kelaparan lalu tidak menemukan makanan apapun kecuali makanan milik orang lain, maka boleh dia memakannya, namun harus menggantinya baik dengan benda yang sama atau dengan harga barang tersebut. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali dalam masalah darurat, terpaksa makan karena kelaparan. Tadi yang sering dicontohkan kan makan bangkai, gitu ya. Nah, ini anggaplah bukan bangkai. Orang sedang melakukan perjalanan, kemudian tersesat. Di tengah-tengah perjalanan ketika tersesat dia kelaparan. Dan saat kelaparan yang sangat itu ternyata dia menemukan seekor ayam yang masih hidup. Ayam milik siapa? Yang jelas ayam itu ada pemiliknya, bukan ayam hutan, bukan ayam liar. Mungkin dekat rumah warga yang sedang kabur atau yang sedang keliaran. Akhirnya apa? Karena kelaparan, darurat, dia ambil ayam tersebut lalu disembelih. Bismillah, lalu dia makan dagingnya. Maka secara asal perhatikan, ayam itu bukan ayam miliknya sehingga haram baginya untuk memakannya. Tapi karena dalam kondisi darurat, hukumnya apa? Oh, boleh. Ya, ini kita bukan bangkai lagi. Ayam yang masih hidup tapi bukan miliknya. Haram untuk dimakan, haram untuk disembelih. Tapi karena kondisi darurat, maka diperbolehkan. Namun perhatikan, kebolehan kita menyembelih ayam milik orang lain karena kondisi darurat itu tidak menggugurkan hak orang lain. Apa artinya? Ayamnya harus diganti. Jadi tidak beralasan saya kelaparan jadi harus saya makan, terpaksa saya makan. Ya makan saja. Ya lebih ganti. Baik semisal benda yang sama, cari ayam yang sama diganti, atau dengan harga barang tersebut dinilai berapa itu ayam segitu. Ya. Jadi memakan barang yang haram itu kan haram baginya. Memakan harta milik orang lain haram enggak? Haram. Tapi kondisi terpaksa boleh. Tapi tetap ada apa? Gantinya. Tidak serta-merta karena terpaksa boleh memakan apa saja yang dilarang. Tanpa ada ganti, harus ada gantinya. Yang tadi sering dibawakan contoh itu adalah apa? Bangkai, karena yang namanya bangkai biasanya tidak ada pemiliknya atau pemiliknya sudah membiarkan. Ini ayam masih hidup, ada pemiliknya, terpaksa disembelih. Maka silahkan makan karena memang kelaparan dan terpaksa, tetapi harus menggantinya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau ada sebuah kapal di tengah laut hampir tenggelam karena terlalu berat muatannya, maka diperbolehkan, bahkan wajib membuang benda-benda berat yang berada di dalamnya. Namun bagi pemilik kapal harus menggantinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini pemilik kapal yang menyewakan angkutan gitu ya. Sehingga dia yang bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan barang
milik penumpangnya. Mungkin saja memang pemilik kapal itu teledor. Harusnya kapasitas sekian ton, ternyata diisi lebih dari itu. Sehingga dalam kondisi tertentu kapal terancam over kapasitas, tenggelam karena over kapasitas. Maka mau tidak mau harus ada yang dikorbankan. Dan mau tidak mau yang dikorbankan adalah benda, bukan makhluk hidup. Ya, jelas ini. Benda apa misalnya yang berat gitu. Ini ada mobil misalkan. Kalau dikurangi bebannya maka bisa sedikit menyelamatkan kapal. Maka mobilnya dibuang di laut, tapi pemilik kapal harus menggantinya. Darurat itu tidak menggugurkan apa? Hak orang lain. Ya, tinggal totalannya saja nanti ketika sudah sampai di darat. Jadi karena kondisi darurat maka dia harus membuang. Hukum asal membuang barang milik orang lain nggak boleh, haram. Tapi untuk menyelamatkan nyawa boleh. Ini kalau nggak dibuang barang-barang yang berat, maka nyawa seluruh penumpang terancam. Maka boleh nggak membuang barang? Boleh. Untuk menyelamatkan nyawa karena dalam kondisi darurat. Tetapi tidak menggugurkan hak orang lain. Hak pemiliknya. Totalan. Ya, ini yang harus dilakukan. Taib. Kalau boleh saya tambahkan contoh lagi ya, misalkan ada seorang anak yang terperangkap di dalam rumah yang sedang terbakar, misalkan pintunya kebakar jadi nggak bisa lewat pintu. Anak itu ternyata dari jendela rumah itu teriak, kelihatan dari luar. Maka seketika orang tuanya, ini misalnya rumah milik orang lain ya, ada anak mainan di rumah kosong, kemudian qadarullah terbakar. Rumah kosong ada pemiliknya. Ya, kebakaran, kemudian terperangkap di dalam. Mau keluar nggak bisa karena sudah banyak ruang-ruang yang terbakar. Salah satu-satunya jalan untuk selamat adalah jendela. Nah, misalnya orang tuanya melihat tuh anakku di jendela, nak minggir dari mana? Jendela, dilempar batu, kacanya pecah. Secara asal merusak barang milik orang lain nggak boleh, ya kan? Itu bukan rumahnya, bukan kaca rumahnya kok dipecah. Tapi untuk menyelamatkan nyawa karena kondisi terpaksa, hukumnya boleh. Namun ini tidak menggugurkan hak orang lain. Orang lain yang rumah nanti misalnya setelah api dipadamkan, ya ternyata Loh, kaca saya kok pecah? Iya, untuk menyelamatkan anak saya. Ya. Maka kalau sekiranya pemilik rumah menuntut haknya, maka orang tua anak tadi yang memecahkan kaca harus mengganti. Jelas ya? Jadi kondisi darurat tidak serta-merta kita bisa mengambil hak orang lain tanpa ada perhitungannya. Maka wajib mengganti. Ya. Taib. Kemudian kaidah yang terakhir, kaidah yang keenam dari cabang kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, idza ta'adzara al-aslu yusaru ilal badali. Idza ta'adzara al-aslu, kalau hukum asalnya tidak bisa didapatkan, yusaru ilal badali, maka beralih kepada gantinya, badalnya. Maka kerjakanlah gantinya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mana kaidah bahwa sebuah hukum yang pada dasarnya disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa dilakukan dikarenakan sebab-sebab tertentu, maka bisa dikerjakan dengan hukum lain sebagai gantinya yang telah ditentukan oleh syarak, yaitu oleh syariat kita. Banyak sekali ayat dan hadis yang menunjukkan akan hal ini.
Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan safar lalu dia berbuka, maksudnya tidak apa? Berpuasa. Ya, ayat ini terkait dengan fikih puasa. Siapa saja di antara kalian yang sakit atau sedang safar sehingga tidak berpuasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka wajib baginya untuk mengganti puasa tersebut di hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Nah, gimana Pak? Iya, puasa Ramadan. Ayatnya terkait dengan puasa Ramadan. Siapa yang nggak bisa puasa Ramadan karena sakit atau karena safar, maka wajib menggantinya di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, apa kaitan dengan kaidah kita? Idza ta'adzdzara al-asl. Apabila tidak memungkinkan, tidak bisa mengerjakan yang asal, apa? Puasa di bulan Ramadan. Karena apa? Sakit. Karena apa? Safar. Ya. Maka yusaru ilal badal, maka kita bisa mengerjakan gantinya di hari-hari yang lain. Dan ini masih dalam cakupan kaidah besar kita yang telah kita bahas di awal pembahasan dahulu. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu, kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Orang yang sulit untuk berpuasa karena sakit, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Karena safar, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Nah, puasa bulan Ramadan ini sebagai apa? Asal, hukum asal, sesuatu yang wajib dipenuhi, sesuatu yang wajib dikerjakan. Namun apabila terdapat uzur tidak bisa mengerjakan hukum asal tadi, maka bisa beralih kepada badalnya, kepada gantinya, yaitu puasa di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita melebihi batas kemampuan kita. Jadi tidak saklek ya, pokoknya harus puasa Ramadan apapun yang terjadi. Tidak boleh diganti di lain hari, tidak. Allah memberikan apa? Kemudahan. Tapi kalau orang itu tidak memiliki uzur, nggak sakit, kemudian juga tidak safar, sehat walafiat, mampu berpuasa, waras, berakal maksudnya ya, sudah balik, maka wajib untuk berpuasa. Tidak boleh diganti dengan badal. Dalam artian diganti di hari yang lain. Ini contoh yang pertama atau dalil yang pertama. Yang kedua, firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-25. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Dan barang siapa di antara kalian, yaitu para laki-laki, orang-orang yang merdeka, bukan budak maksudnya, yang tidak memiliki kemampuan untuk menikahi wanita-wanita mukminah yang merdeka. Yang merdeka itu maksudnya apa? Bukan budak. Maka ia boleh menikah dengan wanita-wanita beriman dari kalangan budak-budak yang kalian miliki. Ya. Bahkan tanpa dinikahi pun juga boleh. Kita tidak membahas tentang perbudakan dalam artian mengapa bisa ada perbudakan, apakah Islam yaitu tidak menghapus perbudakan dan lain sebagainya. Ini masalah lain ya. Yang jelas perbudakan itu ada sebelum Islam. Islam hanya menyesuaikan apa yang telah berlaku dalam hukum yang ada pada manusia saat itu, kemudian ditetapkan hukum yang terbaik. Jadi apakah Islam membenarkan perbudakan secara asal? Tidak.
Tapi karena kondisi nyata masyarakat itu adanya perbudakan, maka Islam mengatur. Dalil di antara Islam atau sebelum Islam sudah ada perbudakan, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ingat para jamaah sekalian, Nabi Yusuf itu dilemparkan saudaranya ke dalam lubang, lalu ditemukan oleh siapa? Para pedagang. Lalu diperbudak, dijual sebagai budak. Apakah mereka orang Islam? Tentu tidak. Jadi perbudakan sudah ada zaman dahulu. Kisahnya Salman Al-Farisi. Ada yang tahu? Beliau dari negeri Persia bisa sampai ke kota Madinah karena status beliau dijual oleh para pedagang sebagai budak. Persia sana. Yang di sana belum ada Islam. Ada karena semangatnya untuk mencari hidayah, dia rela untuk apa? Menghabiskan hartanya asal bisa diantar ke kota Madinah yang di situ diceritakan banyak tumbuh pohon apa? Kurma. Ya. Ada petunjuk dari pendeta terakhir yang dia jumpai, datanglah ke negeri yang banyak tumbuh di sana pohon-pohon kurma. Di sana akan diutus nabi terakhir. Akhirnya Salman melarikan diri dari keluarganya yang merupakan tokoh penyembah api di negeri Persia, lalu dia belanjakan hartanya untuk bisa sampai ke kota Madinah, minta diantar oleh pedagang dengan upah yang besar. Ternyata para pedagang tersebut berkhianat, uangnya diambil, Salman dijadikan sebagai budak lalu dijual. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebelum Islam sudah ada perbudakan. Islam tinggal menyesuaikan. Dan di antara penyesuaian Islam sangat menganjurkan untuk membebaskan budak. Ya, dan di dalam Islam tidak sembarang orang bisa dijadikan budak. Budak itu didapatkan karena apa? Peperangan, kemudian ada yang ditawan, ada yang dijadikan sebagai budak. Tapi kalau ada orang merdeka tiba-tiba diambil, kamu jadi budak saya ya, nggak boleh. Ya, maka dari itu mungkin para jamaah pernah mendengar ya tulisan akademis, saya lupa itu sudah lama, yang salah satu judulnya itu non marital itu loh. Ada ingat nggak? Konsep milkul yamin, pernah dengar? Jadi melegalkan hubungan non marital dengan konsep milkul yamin. Kesimpulannya melegalkan zina dengan alasan milkul yamin. Apa? Budak. Dalam Islam budak boleh dikumpuli. Sahih. Tapi jangan dicomot ininya saja. Sehingga apa? Menjadikan siapapun bisa untuk menjadi budaknya. Kalau memang ada budak, dan sekarang tidak ada budak, tidak kita lihat budak. Tapi kalau memang ada budak nyata sesuai dengan aturan yang dibenarkan karena perang lalu diambil di budak, maka boleh dikumpuli. Sebagaimana ayat ini, apabila seorang laki-laki tidak menjumpai wanita-wanita mukminah untuk dinikahi karena nggak mampu, maka boleh mengumpuli budaknya. Tetapi ini memang budak yang memang aslinya budak, ada sejarahnya. Tapi kalau ada orang merdeka, wanita, mas saya tak jadi budakmu ya, mas saya jadi budakmu, saya rela jadi budakmu, sehingga apa? Terjadi perkumpulan lain jenis. Nah ini tentu tidak dibenarkan. Karena sekali lagi Islam tidak membenarkan orang yang merdeka dijadikan budak. Memang benar ini terjadi pada zaman dahulu. Nabi Yusuf alaihissalam orang merdeka dijadikan budak. Salman Al-Farisi orang merdeka dijadikan budak. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang kafir. Ya, dalam Islam tidak dibenarkan orang merdeka dijadikan budak. Maka tidak boleh menjadikan konsep milkul yamin perbudakan ini untuk melegalkan perzinahan.
Ya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau terkait dengan pembahasan kaidah yang keenam ini, wanita laki-laki yang tidak mampu menikah. Hukum asal laki-laki itu menikah dan menikahnya dengan wanita yang merdeka. Tapi kalau tidak mampu dan dia memiliki budak, boleh baginya untuk mengumuli budaknya. Ya, namun sekali lagi dalam masalah perbudakan ini kita tidak bermudah-mudahan. Ya, wallahu alam bisawab, sampai sekarang saya sendiri pribadi tidak tahu apakah masih ada status budak di zaman modern ini. Ya Allah alam bisawab, saya tidak ada. Dan kalaupun ada, Islam sangat menganjurkan untuk apa? Membebaskan budak. Menunjukkan kalau Islam itu tidak apa bermudah-mudahan di dalam memperbudak manusia. Allahu taala alam shawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian berakhirlah pembahasan cabang kaidah yang keenam dari kaidah kubro yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan kaidah yang keempat, la dharara wa la dhirara. Jadi pembahasan pertama di dalam kitab ini adalah membahas kaidah-kaidah fikih yang besar, dan sudah kita bahas 3 kaidah besar. Jadi tersisa 2 ataupun 3, yaitu kaidah yang keempat, kaidah yang kelima, dan kaidah yang keenam. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita masuk pada kaidah yang keempat, la dharara wa la dhirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Wallahu taala alam shawab. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai sini barangkali ada yang mau disampaikan. Nggih.